Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Dengan populasi yang mencapai 250 juta jiwa, Indonesia menduduki posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak. Dengan jumlah populasi tadi, Indonesia memegang 3,51% dari total keseluruhan penduduk di dunia. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang berada pada ambang kemiskinan ada pada angka 27,54 juta jiwa per September 2020. Pada data tahun 2021, ada sekitar 10,4% penduduk miskin di Indonesia. Angka ini naik dari yang sebelumnya hanya 9,2% pada Juli 2019. Naiknya jumlah tadi tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19. Ditambah dengan lambannya respon pemerintah terhadap situasi pandemi yang memperparah stabilitas ekonomi negara. Di Jakarta sendiri, persentase penduduk yang berada pada ambang kemiskinan ada di angka 4,72% per Maret 2021, atau diperkirakan sekitar 502.000 jiwa yang berada pada ambang kemiskinan. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Lantas, bagaimana dengan mereka yang hidup dalam kesulitan dan berada di dalam ambang kemiskinan tadi? Orang-orang yang ditinggalkan oleh pembangunan dan berusaha hidup dengan baik, meski sukar untuk mencapai hidup yang setidaknya layak. Kami pun melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui kondisi kemiskinan yang sebenarnya terjadi. Kami mewawancarai Ibu Aseh, seorang pemulung yang tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Beliau tinggal dengan suami dan kedua anaknya. Namanya siapa? Ibu Aseh. Ibu? Aseh. Ibu Aseh. Di sini tinggal sama keluarga. Keluarga. Oh, semuanya ya? Iya. Siapa aja Ibu? Suami sama anak. Ibu pekerjaan sehari-harinya apa? Mulung. Terus iya. itu bawa gerobak. Narik Dari gerobak. jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 8. Mulung. Pulang langsung benar di rumah. Habis itu yang ngurusin ginian. Ngurusin botol? Iya, ngurusin bersih-bersih. Nanti botolnya di kemana? Ke Cakung. Dibawa? Iya, Per kilo atau? per kilo. Per sekilo berapa? 3.000. Sekilo pendapatannya 3.000? Iya. Sehari bisa dapat berapa? Ya, kita nggak bisa market ya. Kadang kalau pas bagus ya 10 dapat 10 kilo. Kalau pas keadaan sepi banget ya 5 kilo juga nggak dapat gitu. Tapi kita kalau pas itu kan ngumpulin di sawah, ngumpul banyak baru dikirim. Kalau dikit-dikit kan nggak mau ngambil sononya. Oh, maunya langsung banyak gitu? Ya kita ngumpulin, ntar kalau udah 3 minggu apa berapa kita baru kirim gitu. Jadi tapi kalau itu kan dicoba timbang kalau pas seharinya dapat berapa gitu. Ibu mulungnya daerah sini juga? Iya, Kemuning. Ini mulungnya botol sama kaleng aja atau lain? Enggak, apa aja diambil. Kecuali yang botol beling ya. Kalau yang beling-beling gitu enggak. Kalau yang kaleng apa aja diambil. Dari penghasilan itu kira-kira mencukupi kebutuhan sehari-hari gak? Ya, kadang enggak, kadang ya cukup. Bisa, penting kita kan bisa buat makan sama bayar kontrakan gitu aja. Kalau sehari-harinya kerja kayak gini, Ibu betah nggak ngejalaninnya gitu? Ya, betah nggak betah ya kita betah-betahin. Penting kita itu dulu dah gitu. Nyukupin anak biar bisa sekolah ya. Pengennya kan anak jangan gitu-gituin orang kerjaan orang tua gitu. Jadi pengen anaknya bisa sekolah gak tinggian gitu. Kalau di komunis itu kan perkampungan semua. Kalau naruh gerobak begini juga saya disuruh sama yang punya tanah situ. Jadi Nggak izin? memang malah nggak boleh jangan kemana-mana, Bude taruh sini aja gerobaknya gitu. Jadi biar nggak hilang. Dulu sering hilang kalau ditaruh di jalan, sering hilang. Oh, pernah hilang juga? Sering. Udah penuh gitu itu kita balik udah nggak ada gerobak-gerobaknya. Berarti dia diambil orang? Iya, diambil orang yang juga kali juga sama orang beginian tapi
dia tinggal ngambil enaknya gitu. Kita yang nyari. nggak mikir itu sama-sama susah, orang susah gitu enggak. Dampak covid sama sebelum covid tuh ada bedanya nggak sih kayak itu? Beda jauh Mak. Oh jauh ya. Waktu sebelum covid alhamdulillah nyari ginian agak gampang ya, sekarang susah. Susahnya tuh dari nemuin barangnya. Iya barangnya, bukan apa barangnya, jarang orang yang buang-buang gitu kan, sekarang jarang ibaratnya ya. Kalau dulu kan banyak yang belanja apa dibuang, apa sekarang enggak. Iya. Sekarang sampai jam 8 gitu tuh bisa ngasilin 50, sekarang nggak bisa. Terus harapan ibu buat kedepannya gimana sih Bu? Ya inginnya maju ya, tapi ya gimana ya, kita yang jalanin aja dah. Kalau insya Allah kalau Tuhan menghendaki lain kan bisa dapat maju gitu. Kemiskinan dan kesenjangan sudah menjadi masalah klasik dalam realita kehidupan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bisa menjadi solusi. Namun pada kenyataannya justru pemerintah seringkali tutup mata terhadap realita yang ada, menyingkirkan dan mengesampingkan mereka yang dianggap kurang dan lemah. Pada akhirnya, kemiskinan memang sebuah masalah kompleks yang memiliki banyak variabel, sehingga pemecahannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Kemiskinan seolah-olah menjadi momok bagi pembangunan ekonomi. Janji-janji akan kesejahteraan dan pertumbuhan seolah-olah hanyalah sebuah omong kosong yang tak pernah dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Hal ini memunculkan kembali pertanyaan awal sebuah pembangunan. Untuk siapa?